Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang fisioterapi dalam pengobatan penyakit infeksi dengan dosen pengampu, yakni Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dana Kinaya Putri, dan saya sendiri Hania Hardianti, Jihan Anindya Jun, dan Maria Francisca. Selanjutnya, definisi penyakit infeksi. Proses infeksi adalah interaksi mikroorganisme patogen dengan makroorganisme di bawah kondisi lingkungan dan sosial tertentu. Konsep penyakit infeksi adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Banyak mikroorganisme hidup di dalam dan di tubuh kita. Mereka biasanya tidak berbahaya atau bahkan membantu, tetapi dalam kondisi tertentu, beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit. Beberapa penyakit menular dapat ditularkan dari orang ke orang. Infeksi dapat menimbulkan gejala klinis ataupun mungkin asimptomatik yang dikenal sebagai karier atau pembawa. Baik, selanjutnya yaitu patogen penyebab penyakit infeksi, yaitu ada virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang pertama yaitu infeksi virus. Infeksi virus adalah penyakit yang didapat dari organisme kecil yang menggunakan sel untuk membuat lebih banyak salinan dirinya atau virus. Contoh penyakit dari infeksi virus yaitu herpes zoster dan influenza. Herpes zoster terjadi karena infeksi virus varicella zoster yang juga merupakan penyebab penyakit cacar air. Awal gejala herpes zoster adalah munculnya rasa nyeri ringan hingga parah pada satu bagian tubuh, munculnya bintil pada satu area kulit, membekaknya area kulit, sensasi terbakar, nyeri dan gatal, demam, sensitif terhadap cahaya, mudah lelah, dan nyeri kepala. Kemudian pada influenza merupakan iritasi atau peradangan pada selaput lendir yang disebabkan karena masuk angin dan atau infeksi karena virus mesovirus. Selaput lendir tersebut memproduksi banyak lendir yang menyebabkan hidung menjadi tersumbat dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kedua yaitu infeksi pada bakteri. Infeksi bakteri adalah gangguan kesehatan disebabkan oleh bakteri. Bakteri merupakan sel tunggal yang kompleks dan dapat bertahan hidup sendiri di dalam atau di luar tubuh. Contoh penyakit pada infeksi bakteri yaitu infeksi saluran kemih atau ISK dan asma. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme di dalam saluran kemih manusia yang melibatkan ginjal, ureter, buli-buli, ataupun uretra. ISK 90% disebabkan oleh bakteri E. coli. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah personal hygiene, menahan buang air kecil, dan kurangnya asupan air putih. Kemudian, asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran nafas memunculkan gejala episodik yang berulang berupa sesak nafas, dada terasa berat, batuk-batuk terutama pada malam hari, mengi atau muncul suara siulan pada saat bernafas, badan lemas dan lesu. Selanjutnya ada infeksi jamur. Infeksi jamur adalah penyakit atau kondisi apapun yang didapatkan dari jamur. Jamur sendiri adalah makhluk hidup yang diklasifikasikan terpisah dari tumbuhan atau hewan. Mereka berpindah-pindah dengan menyebarkan atau mengirimkan spora atau bagian reproduksi ke udara atau lingkungan. Contoh dari infeksi jamur ada Candidiasis. Candidiasis ini merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur khususnya spesies Candida albicans. Candidiasis di Indonesia sendiri dominan menyerang rambut, kulit, kuku, selaput lendir, dan organ lain seperti mulut dan kerongkongan. Candida albicans adalah flora normal tubuh manusia yang berhabitat utama pada traktus gastrointestinal atau rongga mulut dan faring, urogenital khususnya wanita, dan pada kulit. Yang terakhir ada infeksi parasit. Infeksi parasit adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme yang hidup dari makhluk hidup lain atau inangnya. Contoh penyakit dari infeksi parasit ada Schistomiasis. Schistomiasis atau disebut juga dengan bilharzia adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing Schistosoma. Schistomiasis juga sering disebut dengan penyakit demam siput. Contoh penyakit lainnya ada Balantiadis.
Balantiadis adalah infeksi usus langka yang disebabkan oleh Balantidium coli, parasit bersel tunggal. Parasit ini seringkali menginfeksi babi dan jarang menginfeksi manusia. Beberapa manusia yang terinfeksi mungkin tidak memiliki gejala apapun atau hanya diare ringan, juga rasa tidak nyaman pada perut. Yaitu ada pengobatan tumbuhan herbal dalam penyakit infeksi. Untuk penelitian yang kami ambil yaitu dengan judul kajian potensi tumbuhan nangka atau Artocarpus heterophyllus dalam pengobatan penyakit infeksi dari Herbal Medicine Journal volume 5 nomor 1 tahun 2022. Di mana hasil dari penelitian ini yaitu biji nangka mentah memiliki aktivitas antibakteri dengan spektrum luas, tercatat dengan zona hambat maksimum yang dilaporkan untuk Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia. Akar digunakan untuk mengobati penyakit kulit dan diare. Bagian daun digunakan sebagai pengobatan demam, bisul, luka, penyakit kulit. Air rebusan daun berguna untuk keracunan. Daun muda yang dioleskan pada bisul dan luka mempercepat pengeringan. Selanjutnya, artikel penelitian kami dapatkan berjudul Hambat Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit atau Curcuma V terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus secara in vitro. Hasil yang didapatkan itu, ekstrak etanol rimpang Curcuma dosmitica V memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri S. aereus. Ekstrak etanol rimpang Curcuma domestica V dalam berbagai konsentrasi 10% B per V, 20% B per V, 40% B per V memiliki daya hambat yang berbeda terhadap pertumbuhan bakteri S. aereus. Konsentrasi yang memiliki diameter daya hambat tertinggi adalah konsentrasi 80% B per V. Baik, selanjutnya ramuan herbal untuk mengobati penyakit dari infeksi ini, yaitu ramuan induk rimpang kunyit 1 kepal tangan. Cara pembuatannya itu dengan cara diparut. Dan untuk pemakaiannya, ditempel atau digosokkan pada kulit yang sakit. Ramuan ini berasal dari Provinsi Banten untuk mengobati penyakit kulit. Bisa disebabkan karena alergi atau infeksi mikroorganisme yang menyebabkan kulit bisa menjadi kering, gatal, ruam, atau kemerahan, bintik-bintik, bersisik, kadang sampai luka atau disertai rasa panas. Dan untuk buku literatur yang kami ambil yaitu dari buku Formularium Ramuan Ethnomedicine, Obat Asli Indonesia. Baik, ini ada beberapa contoh produk obat herbal yang berada di pasaran. Yang pertama ada Calgin Karoma yang berisi daun keji beling dan kumis kucing. Yang kedua ada Gangjigosia yang berisi Orthosipon stamineus folium, Imperatea cylindrica rhizoma, dan Andrographis paniculata folium. Selanjutnya ada Ortavit barata, dan yang terakhir Verdilla barata. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.